Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali bersama saya, Muhammad Irfan Sardano, untuk bersama belajar mengenai materi biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi substansi genetika. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah diharapkan setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan akan mampu mendeskripsikan struktur RNA, DNA, serta sifat dan fungsinya. Kemudian siswa menjelaskan hubungan antara DNA, gen, dan kromosom, dan siswa dapat menjelaskan hubungan gen dengan proses sintesis protein. Dalam proses penurunan sifat, dipengaruhi oleh material genetik berupa gen, DNA, dan kromosom. Pertanyaannya, di mana letak gen, DNA, dan kromosom? Gen, DNA, dan kromosom terletak di dalam sel, persisnya di dalam nukleus. Setiap makhluk hidup eukariotik, di dalam nukleusnya terdapat kromosom, di mana kromosom sendiri terdiri dari nukleoprotein, yaitu komponen yang di dalamnya terdapat protein dan asam nukleat. Asam nukleat sendiri terdiri dari DNA dan RNA. Gen merupakan sifat-sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Gen sendiri merupakan potongan-potongan yang terdapat di dalam DNA. DNA tersimpan rapi di dalam kromosom. Kaitannya dalam proses penurunan sifat, gen menyimpan banyak sekali material genetik yang nanti akan diwariskan kepada keturunannya dari induknya. Kemudian, gen sendiri terdapat di dalam DNA yang tersimpan rapi di dalam kromosom. Gen adalah segmen DNA di dalam kromosom yang membawa informasi genetik untuk karakter tertentu. Gen ini tersimpan rapi di dalam sebuah lokus yang terdapat di dalam sebuah kromosom. Gen dianggap sebagai satu kesatuan terkecil di dalam sel yang berperan untuk menentukan hereditas, untuk menentukan sifat-sifat yang nanti akan diwariskan kepada keturunannya yang berasal dari induk. Gen struktural dan gen regulator pada bakteri E. coli. Gen struktural merupakan gen-gen yang melaksanakan pembentukan mRNA. Ini terjadi pada proses transkripsi sintesis protein. Kemudian gen regulator adalah gen-gen yang mengontrol kelompok-kelompok gen struktural. Secara umum, gen berfungsi untuk mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Kemudian yang kedua, gen menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya lewat proses pewarisan sifat. Gen akan menyampaikan informasi genetik kepada keturunannya. Menurut Thomas Morgan, gen adalah substansi hereditas yang memiliki beberapa sifat. Yang pertama, gen merupakan zarah tersendiri yang kompak di dalam kromosom. Gen mengandung informasi genetik yang nanti akan diwariskan dari induk kepada keturunannya. Yang ketiga, gen dapat menduplikasi diri pada peristiwa mitosis, yaitu proses pembelahan sel. Dan yang keempat, setiap gen menduduki tempat tertentu di dalam sebuah kromosom, yaitu lokus. Kromosom sendiri merupakan benda-benda halus yang berbentuk lurus, seperti benda batang atau berbentuk bengkok, dan terdiri dari zat yang mudah mengikat zat warna di dalam nukleus. Bisa dilihat di gambar ukuran dan jumlah kromosom individu. Pada manusia, kromosom berjumlah 23 pasang setiap sel tubuh manusia, atau 46 buah. Menurut Benden dan Boveri, bahwa banyaknya kromosom di dalam nukleus berbeda-beda pada tiap spesies dan jumlahnya untuk tiap spesies adalah konstan, selalu sama dari generasi ke generasi. Ini merupakan tabel jumlah kromosom pada setiap organisme. Dari satu spesies lain tampak jumlah kromosom yang berbeda. Kalaupun ada kesamaan dalam jumlah, namun strukturnya berbeda. Ini yang menyebabkan adanya variasi pada setiap individu.
Kromosom dibagi 4 jenis berdasarkan letak sentromer. Yang pertama adalah telosentrik. Telosentrik adalah kromosom yang letak sentromer berada di ujung. Hal ini berdampak terhadap tampak hanya kromosom mempunyai satu lengan saja. Dengan yang kedua adalah akrosentrik, yaitu kromosom yang sentromernya berada di dekat ujung kromosom. Dan yang ketiga adalah metasentrik, jika sentromernya benar-benar terletak di tengah-tengah antara kedua lengan kromosom. Dan yang keempat adalah submetasentrik, yaitu kromosom yang jika sentromernya terletak agak di tengah, sehingga kedua lengannya tidak sama panjang. Kromosom terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah kromomer, yaitu bagian yang terdapat pada lengan kromosom berupa manik-manik atau bulatan-bulatan yang merupakan akumulasi dari materi kromatin. Yang kedua adalah sentromer, yaitu daerah lekukan atau kontriksi yang berada di daerah pertengahan kromosom, di mana juga dijumpai kinetokor. Berdasarkan sentromer, tadi sudah disebutkan bahwa kromosom dibagi menjadi 4 tipe. Kemudian pada bagian sentromer terdapat kinetokor. Kinetokor merupakan daerah atau tempat pelekatan benang-benang spindle dan tempat melekatnya lengan kromosom. Kemudian ada bagian telomer. Telomer terletak di bagian ujung dari lengan kromosom, berfungsi sebagai penjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA tidak terurai. Dan bagian di telomer terdapat bagian satelit, itu bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatin. Ini merupakan gambar karyotipe manusia, di mana jumlah kromosom pada manusia berjumlah 23 pasang atau 46 buah. Dari 23 pasang tersebut, bisa dilihat bahwa pengaturan kromosom standar berdasarkan panjang, jumlah, serta bentuk kromosom sel somatik suatu individu. Berdasarkan tipenya, kromosom dibagi menjadi dua, yaitu kromosom autosom dan kromosom seks. Bisa dilihat, ini adalah kromosom pada lalat buah atau Drosophila melanogaster yang berjumlah hanya 8 buah. Dari 8 buah ini, 6 buah merupakan kromosom autosom, sisanya satu pasang, yaitu 2 buah adalah kromosom kelamin atau kromosom gonosom, di mana pada kromosom lalat jantan, kromosom gonosom adalah XY dan lalat betina adalah XX. Begitu juga dengan manusia. Dari 46 jumlah kromosom setiap sel tubuh manusia, berjumlah 22 pasang atau 44 buah adalah kromosom autosom, dan sisanya 2 buah adalah kromosom gonosom. Pada pria, kromosom gonosom XY, pada perempuan kromosom gonosom XX. Sedangkan untuk rumus kromosom pada setiap sel tubuh pria adalah 44A autosom plus XY. Sedangkan pada sel tubuh perempuan 44A autosom plus XX. Sedangkan untuk sel gamet pada sel ovum perempuan, rumus kromosomnya adalah 22A plus X. Sedangkan pada sel sperma pria, 22A plus X atau 22A plus Y. DNA atau kepanjangan dari deoksiribonukleik acid. DNA sering disebut sebagai asam nukleat atau asam inti, karena DNA biasanya terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Kemudian ada juga DNA yang terdapat di mitokondria, dan pada sel tumbuhan terdapat juga pada kloroplas. DNA mempunyai beberapa sifat. Yang pertama adalah merupakan rantai panjang ganda atau double helix dan molekul yang berukuran besar. Yang kedua, merupakan rantai polinukleotida tersusun dari banyak nukleotida. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk membuat tiruannya sendiri atau replikasi diri. Dan yang keempat, kemampuan mengirimkan informasi ke bagian-bagian lain dari sel. Pada proses sintesis protein, DNA akan mengirimkan sifat-sifatnya, akan mengirimkan pesan-pesannya yang dibawa oleh mRNA menuju ke ribosom.
Yang kelima, DNA menyimpan dan menyampaikan informasi genetika dari generasi ke generasi. Dan yang keenam, berperan sebagai pengatur dan pengendali dalam proses sintesis protein. DNA tersusun dari polinukleotida. Satu nukleotida tersusun oleh 3 molekul. Yang pertama adalah gula pentosa, tipenya adalah deoksiribosa, kemudian yang kedua fosfat, dan yang ketiga basa nitrogen. Ada dua tipe basa nitrogen yang dimiliki oleh DNA, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri dari basa guanin atau disingkat G, dan basa adenin atau disingkat A. Sedangkan basa pirimidin terdiri dari basa timin atau disingkat T, dan basa sitosin disingkat C atau disingkat S. Suatu molekul nukleotida dapat berbentuk ikatan adenin nukleotida, kemudian ikatan guanin nukleotida, yaitu guanin deoksiribofosfat, yang ketiga sitosin nukleotida, dan yang keempat timin nukleotida. Antara basa adenin dan basa timin saling berikatan. Antara basa guanin dan basa sitosin saling berikatan. Ikatan antara adenin dan timin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Menurut Watson and Crick, struktur kimia gen terdiri dari gula fosfat sebagai induk tangga. Digambarkan, gula dan fosfat merupakan induk tangga atau ibu tangga. Sedangkan basa nitrogen dan pasangannya yang selalu tetap, G dengan C, A dengan T, G dengan C dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen, T dengan A dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, merupakan anak tangganya. Sehingga model DNA yang dianggap oleh Watson and Crick adalah model tangga yang mirip seperti model DNA yang mirip seperti tangga, di mana ibu tangganya merupakan gula dan fosfat, sedangkan anak tangganya adalah ikatan antara basa nitrogen. Nah, namun tangga yang dimodelkan oleh Watson and Crick adalah tangga yang berpilih, tangga yang selalu aktif untuk berputar. Ikatan pada DNA yang dibuat oleh Watson and Crick juga merupakan antiparallel strand, di mana pada satu rantai DNA berujung pada rantai 5 aksen sampai 3 aksen, dan rantai satu lagi adalah 3 aksen dan 5 aksen. Satu rantai pada DNA disebut sebagai rantai template, sedangkan rantai yang lain disebut sebagai rantai anti-template. Nah, kemampuan untuk replikasi merupakan kemampuan DNA untuk membuat duplikat dirinya sendiri. Hal ini bertujuan agar kadar DNA dari generasi ke generasi selalu tetap. Ada 3 hipotesis tentang terjadinya replikasi DNA. Yang pertama adalah teori konservatif, di mana teori ini menyatakan bahwa rantai double helix yang lama tetap tidak berubah. Kemudian proses replikasi terjadi dengan langsung membentuk double helix yang baru. Sehingga DNA yang lama tetap, rantai DNA baru akan terbentuk. Yang kedua adalah teori dispersif, di mana pada teori ini double helix yang lama mengalami pemutusan, terputus-putus menjadi bagian-bagian atau potongan-potongan yang kecil. Potongan-potongan tersebut memisah dan membentuk potongan-potongan baru yang akan bersambungan dengan potongan DNA yang lama, sehingga kembali menjadi 2 DNA baru yang sama persis. Jadi, DNA yang baru terbentuk adalah gabungan dari potongan-potongan DNA lama dengan potongan-potongan DNA baru. Yang ketiga adalah teori semi-konservatif, di mana pada teori ini menyatakan bahwa 2 pita dari double helix DNA memisahkan diri, dan masing-masing pita yang lama akan mendapatkan pasangan pita yang baru. Para ilmuwan berpendapat bahwa teori yang paling mungkin didukung dan mungkin terjadi adalah teori semi-konservatif, di mana rantai helix atau rantai ganda pada DNA akan membuka berpisah antara satu rantai dengan rantai yang lainnya. Masing-masing rantai yang lama akan membentuk rantai yang baru, sehingga DNA yang baru merupakan DNA gabungan dari rantai lama dan rantai yang baru.
Dalam proses replikasi DNA terlibat beberapa enzim. Enzim yang pertama adalah enzim helikase. Enzim helikase berperan dalam proses mempermudah dalam proses pembukaan rantai ganda DNA menjadi dua buah rantai tunggal. Helikase berperan seperti gunting. Oleh karenanya, helikase dianggap juga sebagai gunting DNA karena dia akan membuka rantai ganda DNA menjadi dua buah rantai tunggal. Enzim yang kedua adalah enzim polimerase. Enzim ini berperan untuk menggabungkan deoksiribonukleosida trifosfat. Enzim yang berperan untuk menggabungkan nukleotida yang baru terbentuk menjadi rantai DNA. Dan enzim yang ketiga adalah enzim ligase, yaitu enzim yang berperan untuk menyambung bagian-bagian rantai tunggal DNA menjadi DNA baru yang terbentuk. Ligase disebut juga sebagai lem DNA karena dia berperan sebagai penyambung bagian-bagian rantai tunggal menjadi rantai DNA yang baru. RNA atau ribonucleic acid. RNA dibentuk oleh DNA di dalam inti sel melalui proses transkripsi. Terutama adalah RNA messenger atau RNA duta. RNA merupakan rantai tunggal yang pendek, terdapat di nukleus, sitoplasma, dan ribosom. RNA berperan sebagai pelaksana sintesis protein. Dia akan membawa pesan dari DNA, kemudian dibawa menuju ke ribosom sehingga terbentuk protein. Merupakan rantai tunggal, tersusun dari yang pertama adalah gula ribosa, yang kedua fosfat, dan yang ketiga basa nitrogen. Basa nitrogen yang dimiliki oleh RNA adalah basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri dari basa adenin atau A dan basa guanin atau G. Sedangkan basa pirimidin terdiri dari basa sitosin atau S dan basa urasil atau U. Ada 3 tipe RNA. Yang pertama adalah RNA duta atau RNA messenger, mRNA. RNA ini akan dibentuk oleh DNA di dalam nukleus, berperan untuk membawa kode-kode genetik yang dibawa dari DNA menuju ke ribosom. Kemudian RNA yang kedua adalah RNA ribosom atau rRNA. RNA ini juga dibentuk oleh DNA. RNA ini akan membentuk subunit kecil ribosom, sehingga RNA ribosom banyak terdapat di dalam ribosom. Yang ketiga adalah RNA transfer atau tRNA. RNA ini juga dibentuk oleh DNA, berada di dalam sitoplasma, berperan dalam mengikat asam amino untuk dibawa menuju ke ribosom. Sebagai catatan, asam amino yang dibawa oleh tRNA adalah asam amino sesuai dengan kode yang dipesan oleh DNA yang dibawa oleh mRNA. Berikut merupakan tabel perbedaan DNA dan RNA. DNA hanya ditemukan di dalam nukleus. Kemudian selain di nukleus, ada juga di kromosom, mitokondria, plastida, dan sentriol. RNA terdapat di dalam sitoplasma, ribosom, dan juga nukleus. DNA berupa rantai panjang dan ganda atau double helix, dengan RNA berupa rantai pendek dan tunggal. Fungsi DNA berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sebagai pengatur atau pengendali sintesis protein. Sedangkan RNA fungsinya berhubungan erat dengan sintesis protein, yaitu sebagai pelaksana sintesis protein. DNA kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sehingga kadarnya selalu tetap untuk DNA. Sedangkan RNA kadarnya berubah dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. DNA mempunyai basa nitrogen yang terdiri dari basa purin, adenin dan guanin, serta basa pirimidin, yaitu timin dan sitosin. RNA basa nitrogennya terdiri dari purin, adenin dan guanin, serta pirimidin, urasil dan sitosin. Komponen gula dari DNA yaitu deoksiribosa, yaitu ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. Sedangkan komponen gula pada RNA adalah ribosa. Bisa dilihat struktur kimia dari deoksiribosa dengan ribosa. Dalam proses sintesis protein, DNA dan RNA mempunyai peran yang sangat penting. DNA merupakan pengatur dan pengendali dari proses sintesis protein, sedangkan RNA merupakan pelaksana dari sintesis protein. Ada 2 tahap sintesis protein. Yang pertama adalah transkripsi.
Dan yang kedua adalah translasi. Yang pertama transkripsi. Transkripsi merupakan pembentukan mRNA atau RNA messenger atau RNA duta dari salah satu pita DNA, terutama DNA pita atau terantai template dengan bantuan enzim RNA polimerase. Tahapan transkripsi. Yang pertama, RNA polimerase melekat pada molekul DNA template sehingga menyebabkan sebagian dari double helix membuka. Basa-basa pada suatu pita bebas sehingga memberi kesempatan basa-basa pasangannya menyusun mRNA. mRNA yang sudah dicetak kemudian meninggalkan nukleus, meninggalkan inti sel, menuju ke sitoplasma dan menempel atau melekat pada ribosom. Tahap yang kedua, translasi. Translasi tahapannya berupa yang pertama, pemindahan asam amino dari sitoplasma ke ribosom yang dilakukan oleh tRNA. Tentunya asam amino yang sudah sesuai dengan kode yang dibawa oleh mRNA. Kemudian, asam amino yang diikat oleh tRNA dibawa menuju ke ribosom. Ujung bebas tRNA memiliki 3 basa nitrogen pada salah satu sisi yang dapat mengikat asam amino tertentu yang telah diaktifkan. Kemudian, mRNA yang telah melekat di ribosom, antikodonnya harus sesuai dengan pasangan basa dari kodon. Antikodon adalah pasangan dari tRNA, sedangkan kodon adalah pasangan dari mRNA. Kemudian, tRNA yang telah melepaskan asam amino meninggalkan ribosom. Asam amino yang terbentuk akan dirangkai menjadi polipeptida. Untuk selanjutnya dikemas menjadi protein dalam bentuk hormon atau enzim di badan Golgi. Ini adalah gambar proses transkripsi. Dari sini tampak bahwa peran enzim RNA polimerase adalah membentuk mRNA. Diawali dari proses pembukaan rantai ganda, kemudian terbentuklah pasangan basa nitrogen, kemudian terbentuklah pasangan nitrogen. Basa nitrogen terbentuk, kemudian terbentuklah mRNA. mRNA yang terbentuk nanti akan meninggalkan nukleus menuju ke sitoplasma. Kemudian gambar ini menunjukkan gambar proses translasi, di mana asam amino dibawa oleh tRNA dari sitoplasma menuju ke ribosom. Kemudian antara pasangan kodon mRNA dengan pasangan antikodon dari tRNA saling berdekatan untuk merangkai asam amino. Kemudian asam amino yang baru terbentuk akan dirangkai menjadi protein. Secara singkat, protein diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, DNA membentuk mRNA untuk membawa kode sesuai urutan basa nitrogennya. Yang kedua, mRNA setelah terbentuk akan meninggalkan nukleus, pergi menuju ribosom yang terdapat di dalam sitoplasma. Yang ketiga, tRNA akan membawa asam amino sesuai dengan kode yang dibawa oleh mRNA. Yang keempat, asam amino yang tadi dibawa oleh tRNA berjajar dalam urutan yang sesuai dengan kode, sehingga terbentuklah protein yang diharapkan. Dan yang kelima, protein yang terbentuk merupakan enzim. Enzim atau hormon yang nanti akan mengatur proses metabolisme sel dan reproduksi sel. Ini merupakan pasangan kode genetik. Pasangan kode genetik dari mRNA, ya, masing-masing pasangan kodon tersebut nanti akan menerjemahkan menjadi asam amino. Perhatikan basa pertamanya apa, kemudian setelah itu basa kedua dan basa ketiga. Baru Anda lihat di tabel untuk nama asam aminonya. Perlu diketahui, ada kodon start dan kodon stop. Kodon start adalah pasangan triplet kodon dari mRNA, di mana kodon start tersebut adalah titik dimulainya proses sintesis protein, di mana terjadi proses translasi dimulai dari kodon start. Kodon start sendiri adalah AUG, atau asam aminonya berupa metionin. Kemudian kodon stop adalah kodon di mana proses sintesis protein, proses translasi pada sintesis protein akan berhenti. Ada 3
codon stop. Ada 3 pasangan codon stop. Yang pertama adalah UAA, yang kedua adalah UAG, dan yang ketiga adalah UGA. Silakan setelah Anda mempelajari ini, Anda bisa melakukan proses pembelajaran mandiri, proses tes mandiri untuk latihan soal-soal yang sudah disediakan di media infografis. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.